Premier League pekan ini akan menyajikan beberapa pertandingan yang menurutku itu cukup menarik untuk kita bahas kayak gitu. Yang pertama itu ada pertandingan antara Manchester United melawan Everton. Nah, kalau kita bahas MU pertandingan terakhir melawan Newcastle, menurutku ya itu adalah penampilan terburuk MU pas di bawah Erik ten Hag gitu loh. Bahkan menurutku lebih buruk lagi daripada penampilan Liverpool. Kalau kita bicara melawan Liverpool, ya memang itu adalah derby yang artinya bukan hanya faktor strategi, ada mental, ada atmosfer di situ. Cuman kemarin pada saat melawan Newcastle, menurutku permainan MU itu sangat membosankan gitu loh, karena mereka tidak bisa build up dari belakang ketika goal kick. Tidak ada pemain yang minta bola di tengah gitu loh. Yang dipasang itu kan which is cuman si Sabitzer dan juga McTominay, bukan tipe-tipe pemain penghubung dari belakang ke depan kayak gitu. Nah, disinilah kelihatan bahwasanya MU itu miskin akan kreativitas gitu. Alasannya adalah karena murni kreativitas itu datang dari seorang Casemiro sebagai penghubung dari belakang ke depan. Nah, sekarang kan Casemiro nggak main dan juga Eriksen bisa dibilang belum fit karena setelah absen kurang lebih 3-4 bulan nggak bisa langsung mainin dia, dan juga nggak bisa langsung harapin dia bermain bagus karena feel-nya gitu loh. Dia feel bermainnya itu belum dapat mungkin gitu loh. Mungkin di laga nanti malam akan bisa Eriksen diturunkan kayak gitu. Nah, aku nggak tahu apakah Casemiro sudah bisa bermain atau tidak, tapi kayaknya sih belum karena kartu merah yang didapat gitu loh. Kembali lagi ke laga MU melawan Everton, menurutku pada laga MU melawan Newcastle kemarin itu laga yang sangat membosankan kayak gitu. Mereka tidak bisa build up dari bawah, tidak ada penghubung dari belakang ke depan, kreativitas di depan mentok, respon nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Menurutku ya layak kalah si MU kemarin kayak gitu. Nah, kalau Everton ini kan sedang dalam fase menurun ya setelah dipecatnya Frank Lampard karena Everton berkutat di zona degradasi. Everton ini juga pemainnya nggak buruk-buruk amat lah kayak gitu. Artinya untuk papan tengah masih bisa. Cuman kalau untuk papan bawah menurutku penghinaan bagi Everton gitu, karena pemainnya bukan pemain-pemain yang ya dibilang mediocre juga enggak kayak gitu loh. Ya untuk papan tengah masih bisa bersaing lah Everton kayak gitu. Nah, menurutku pertandingan ini adalah pertandingan yang unpredictable, yang nggak bisa ditebak gitu, karena kedua tim ini sedang berada dalam fase di mana mereka sedang meraba-raba permainan, khususnya MU sedang meraba-raba bentuk permainan. Erik ten Hag juga belum menemukan pakem yang cocok untuk MU kayak gitu ya, mungkin di musim depan kayak gitu. Nah, Everton gitu juga. Jadi menurutku pertandingan ini akan bisa menjadi pertandingan yang membosankan, bisa menjadi pertandingan yang seru kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada Southampton melawan Manchester City gitu. Ya, Manchester City seperti yang sudah biasa aku bilang, Manchester City nggak akan berubah dan tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, selalu akan menguasai bola, build up dari belakang. Cuman yang menarik dari pertandingan sebelumnya adalah sosok dari seorang Julian Alvarez yang menggantikan seorang Erling Haaland gitu loh. Artinya dia ya tipe-tipe pemain kayak Julian Alvarez ini menurutku belum bisa menjadi seorang pemain utama gitu. Artinya sebagai pelapis oke ya, contohnya kayak City di sebelumnya penyerang utamanya itu ada Sergio Aguero, kemudian pelapisnya ada Gabriel Jesus gitu. Artinya kalau beban yang diberikan kepada seorang Julian Alvarez itu terlalu tinggi seperti kepada Erling Haaland, menurutku akan gak baik terhadap karirnya si Julian Alvarez kayak gitu. Jadi ya kalau dibandingin Alvarez dan juga Erling Haaland, menurutku Erling Haaland masih ada 1-2 level lah di atasnya si Julian Alvarez. Tapi sebagai pengganti, sebagai pelapis ya not bad lah kayak gitu. Nah, Southampton kalau aku nggak salah dia berada di zona degradasi ya. Seharusnya City bisa ambil pertandingan ini sih, nggak ada alasan bagi City untuk kalah, apalagi imbang gitu loh. Intinya kehilangan poin. Menurutku City harus ambil pertandingan ini kayak gitu untuk menjaga jarak dengan Arsenal supaya tidak semakin jauh kayak gitu.
Nah, selanjutnya yang menurutku akan seru adalah pertandingan Liverpool melawan Arsenal gitu. Liverpool setelah menang 7-0 melawan MU, mereka belum pernah menang sama sekali kayak gitu. Pertama setelah melawan MU, mereka itu melawan Bournemouth, mereka kalah 1-0. Setelah itu mereka melawan Real Madrid di leg kedua, mereka juga kalah 1-0. Setelah itu mereka imbang kalau nggak salah. Terakhir mereka kalah melawan setelah itu mereka kalah melawan City 4-1, dan kemarin mereka imbang melawan Chelsea 0-0 kayak gitu. Nah, inilah yang aku bilang, nggak ada gunanya kalian menang 7-0 dalam satu pertandingan, lebih baik menang 1-0 dalam 7 pertandingan kayak gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya ya, contohnya ya Liverpool ini ya, mungkin orang yang bilang itu derby, nggak ngerti derby. Ya terus kalau derby kenapa? Mau kalian bawa-bawa sampai mati kayak gitu kan? Nggak juga gitu. Artinya ketika Anda menang 7-0 dalam satu pertandingan, namun pertandingan berikutnya Anda kalah dan ya nggak usah kalah deh, belum menang aja deh kayak gitu kan, udah kehilangan banyak poin gitu, yang mana Liverpool butuh banyak poin untuk masuk ke zona Champions League untuk musim depan kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi sama Liverpool. Mereka terlalu euforia dengan kemenangan 7-0 melawan MU ya. Nunes, siapa lagi? Gakpo yang dieluh-elukan mana nggak kelihatan, nggak kelihatan juga gitu loh. Bahkan Nunes menurutku akan menjadi salah satu pemain yang flop gitu menurutku ya. Karena dia bukan tipe pemain yang kalau dibawa klub ya nggak mungkin aja kalau klubnya dipecat dan diganti pelatih lain mungkin bisa. Cuman kalau secara sistem klub, menurutku Darwin Nunes nggak akan kemana-mana kayak gitu. Gakpo ya mungkin 2-3 tahun lagi mungkin baru bisa tune in lah dengan Liverpool gitu. Cuman kalau 1-2 musim ini menurutku belum sih secara bakat kayak gitu. Nah, lawannya Arsenal ini kan sedang berada di puncak klasmen gitu. Artinya permainannya sedang dalam masa-masa topnya gitu. Dan menurutku ya memang mereka yang akan juara, karena ciri-ciri juara itu kan artinya ada aja cara tim itu untuk meraih kemenangan. Salah satunya pada saat melawan Bournemouth, mereka sudah ketinggalan 2-0, namun di menit akhir mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-2 kayak gitu. Itu kan ciri-ciri tim yang akan juara kayak gitu. Artinya boleh gimana aja pun bisa gol. Mereka pemainnya nggak banyak cedera, nggak banyak dapat kartu merah kayak gitu. Artinya ciri-ciri tim yang akan meraih gelar lah kayak gitu. Nah, kalau menurutku Liverpool Arsenal ya semoga Liverpoolnya kalah, supaya fans Liverpool tahu bahwasanya kemenangan 7-0 melawan MU itu nggak ada artinya apa-apa gitu loh, kalau kita kaitkan dengan klasemen kayak gitu. Nah, Arsenal ya semoga Arsenal menang supaya, dan menurutku kalau City lagi yang juara, menurutku Premier League akan cukup bos. Bukan berarti aku nggak mau City juara. City itu layak juara dengan sekuat, dengan cara bermain. Cuman kalau City lagi yang juara, menurutku Premier League akan menjadi liga petani, akan menjadi liga yang cukup membosankan kayak gitu. Ya artinya supaya juaranya itu berganti-ganti kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Spurs melawan Brighton. Nah, Spurs ini setelah pemecatan Antonio Conte, yang mana aku sudah buat videonya, itu aku belum pernah lihat lagi sih mainnya Spurs di bawah pelatih barunya kayak gitu. Cuman Spurs akan tetap mengandalkan Son dan juga Kane gitu loh. Dan juga dengan pemiliknya yang pelit gitu, nggak mau invest gitu. Nah, menurutku Spurs juga nggak akan kemana-mana. Mungkin untuk Champions League aja mungkin nggak akan masuk Spurs ini kayak gitu. Nah, Brighton ini cukup menarik kayak gitu. Kenapa aku bilang menarik? Karena setelah Graham Potter diambil oleh Chelsea dan akhirnya dipecat oleh Chelsea, mereka mendatangkan pelatih yang menurutku belum pernah didengar orang, yaitu Roberto De Zerbi gitu. Aku pertama cukup pesimis dengan pelatih ini karena tidak pernah dengar namanya, cuman tidak familiar kayak gitu. Tapi setelah melihat permainannya 2-3 kali, menurutku ya bahkan lebih bagus dari Graham Potter menurutku, dari cara atraktif permainan itu atraktif gitu loh, lebih kolektif kayak gitu, yang artinya Brighton ini tidak mengandalkan 1-2 pemain kayak gitu, tidak seperti MU lah yang sangat bergantung kepada Casemiro. Sedangkan di Brighton mereka tidak seperti itu gitu loh, yang ya salah satu pemain yang menurutku cukup menonjol ya pemain Jepang itu, Mitoma
Mitoma itu serius, ini salah satu pemain Asia yang top lah kayak gitu, bahkan bisa bersaing di levelnya internasional gitu dengan dribbling, passing, kontrolnya dengan shooting, yang menurutku ini salah satu pemain yang akan diperebutkan sih di musim depan oleh klub-klub top Eropa. Menurutku MU sih harus beli Mitoma ini kayak gitu, supaya sebagai saingannya Rashford gitu, bukan sebagai pelapis. Rashford bisa juga dibuat di kanan atau di tengah kayak gitu. Jadi menurutku pertandingan ini ya seharusnya ini milik Brighton sih kayak gitu, supaya Brightonnya juga bukan supaya sih, lebih kepada Brightonnya itu memang secara permainan dan juga secara pemain ya 50-50 lah, cuma secara permainan ya Brighton masih satu level lah di atasnya si Tottenham kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan preview match Premier League pekan ini. Silakan di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih dan ciao.